Shalom, senang sekali boleh berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat. Kami percaya saudara sekalian telah belajar pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, dan jikalau demikian maka pembahasan kami dalam penyiaran ini akan menjadi berkat khusus bagi saudara sekalian dalam memahami dan mendalami pelajaran pekan ini. Saya pada saat ini ditemani oleh Pendeta Jerry Mangerongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Dan sebelum kita akan memulaikan pembahasan kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menolong dalam memahami firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami pelajaran ini, sehingga pelajaran ini dapat mengubah kehidupan kami dan membawa berkat rohani bagi kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembahasan kami memiliki 4 bagian penting. Yang pertama adalah pendahuluan, kita akan melihat pengertian, judul dan juga apa saja dasar firman Tuhan dari pelajaran kita pekan ini. Kemudian bagian yang kedua adalah bagaimana kita dapat memahami dan mendalami pengertian ayat tema kita atau ayat inti kita. Kemudian yang ketiga kita akan melihat pokok-pokok diskusi untuk pendalaman pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini. Dan bagian yang terakhir, bagian yang keempat adalah bagaimana kita dapat mengaplikasikan pelajaran ini bagi kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara, pekan ini kita telah masuk pada triwulan yang baru. Oleh karena itu, apa tema utama pelajaran Sekolah Sabat kita di triwulan yang keempat ini? Nah, saudara-saudara, tema utama pelajaran Sekolah Sabat triwulan 4 ini adalah tentang misi Allah, misi saya. Secara sederhana artinya adalah misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini harus juga menjadi misi saya dan juga misi saudara. Nah, pelajaran kita pada triwulan ini akan memberikan pemikiran-pemikiran, kisah-kisah, konsep-konsep teologi yang dalam tentang misi Allah yang juga seharusnya menjadi misi saya dan saudara. Para penulis pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sabat kita yaitu tim dari Global Misi General Conference mengharapkan jika pelajaran-pelajaran ini dapat menjadi tantangan dan motivasi kita bukan saja berhenti pada diskusi tetapi untuk keluar dan melakukan sesuatu. Nah, jika demikian apa sumber firman Allah atau dasar firman Allah pada pelajaran Sekolah Sabat kita di Sabat yang pertama ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada beberapa sumber firman Tuhan yang menjadi inti dari pelajaran kita. Yang pertama adalah Kejadian 3 ayat 9-15. Ayat ini menceritakan bagaimana Adam dan Hawa yang berdosa dan kemudian Tuhan memberikan janji yang pertama tentang misi Allah, yaitu rencana keselamatan atau rencana penebusan yang nantinya akan digenapi lewat keturunan wanita itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian yang kedua terdapat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 15, yaitu janji Allah kepada Yakub bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi Yakub dimanapun ia pergi. Ini memberikan pandangan tentang perlindungan Tuhan pada kita di mana saja kita berada dalam menjalankan misi penyelamatan jiwa. Yang ketiga adalah Keluaran 29 ayat 43 dan 45. Ayat ini menceritakan atau menggambarkan bait suci yang adalah bukti bahwa Allah rindu tinggal bersama-sama dengan umatnya. Dan Tuhan tidak berkenan hadir di tengah-tengah umat yang tidak suci. Ayat ini memperlihatkan pentingnya kesiapan kita, kekudusan umat Allah yang menjalankan misi Allah. Yang keempat, dasar yang keempat adalah Matius 1 ayat 19-23. Ayat-ayat ini berbicara tentang firman yang menjadi daging dan diam di antara manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Sosok yang melihat Allah dan kemudian memberikan kesaksian tentang Allah kepada manusia. Dasar firman Tuhan yang kelima adalah Yohanes 3:16. Ayat ini adalah respon Yesus kepada Nikodemus untuk meyakinkan dia tentang pentingnya dilahirkan kembali oleh air dan roh. Ayat ini berbicara mengenai kasih Allah yang memberikan anaknya
untuk keselamatan orang-orang yang akan binasa. Dan pemberian ini memberikan kehidupan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemudian dasar yang terakhir adalah Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Ayat-ayat ini berisi janji Yesus bahwa ia akan pergi mempersiapkan tempat dan dia akan kembali membawa umatnya tinggal bersama-sama dengan dia, karena dia mengatakan statement yang sangat penting dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu sebab di mana kamu berada, di situ pun aku berada. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, apa pengertian atau makna judul pelajaran kita pada pekan ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, judul pelajaran kita pada pelajaran yang pertama ini adalah misi Allah bagi kita, bagian yang pertama. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa sampai ada misi Allah dan mengapa misi ini untuk kita atau untuk umat manusia? Saudara-saudaraku yang terkasih, pelajaran sekolah sahabat kita dengan jelas mengatakan bahwa misi itu adalah dari Allah itu sendiri pada saat dia menciptakan alam semesta. Para ahli percaya bahwa frase yang dituliskan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 yang mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kemudian dicatatkan, kemudian Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini dipahami sebagai misi Allah yang pertama. Fase menurut gambar Allah muncul 3 kali pada ayat ini, di mana pengulangan hingga 3 kali dalam literatur Ibrani mengisyaratkan jika hal itu penting dan akan ditonjolkan. Jadi secara sederhana, misi Allah pada awalnya adalah menjalin hubungan yang intim dengan manusia yang diciptakan sama seperti gambarnya. Tetapi kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa, dan misi Allah sekarang ini adalah mengembalikan atau membangun kembali hubungannya dengan manusia, termaksud mengembalikan gambar dan rupa Allah yang hilang akibat dosa. Namun mungkin kita bertanya, lalu siapa kita atau siapa manusia yang dimaksudkan di dalam judul ini? Apakah ini adalah orang percaya, orang Kristen, atau ini mencakup seluruh umat atau seluruh penduduk bumi? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, misi Allah bagi kita di sini mencakup semua manusia yang terlahir dari keturunan Adam dan Hawa, tidak terkecuali. Karena misi Allah dapat dipahami adalah kerinduannya untuk kembali bersatu dengan ciptaannya, untuk mana dia telah mati bagi mereka. Tetapi, sekalipun misi ini untuk semua manusia, pena inspirasi di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 53 mengatakan bahwa hanya mereka yang percaya dan bertobat dan menjadi manusia baru yang benar-benar akan menikmati hasil dari misi Allah ini. Lalu mungkin kita bertanya, apa isi dan apa tujuan misi Allah? Nah, saudaraku yang terkasih, isi dari misi Allah dalam Alkitab adalah seluruh pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, di mana misi ini menawarkan rekonsiliasi dan penyelamatan untuk manusia yang akan binasa. Sedangkan tujuan dari misi Allah terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Di sana Alkitab mengatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang di sini? Itulah bumi. Itulah saya dan saudara yang hilang karena dosa dan pemberontakan. Dan misi ini, misi Allah ini adalah untuk mencari dan mengadakan pemulihan hubungan dengan manusia. Namun secara dalam, pena inspirasi di dalam sejarah para nabi dan Bapa halaman 61 mengatakan seperti ini. Tetapi rencana penebusan itu mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada hanya untuk keselamatan manusia. Bukanlah hanya untuk maksud ini saja Kristus telah datang ke dunia ini. Bukan hanya sekedar agar penduduk dunia yang kecil ini dapat menghargai hukum Allah sebagaimana mestinya, tetapi juga untuk membenarkan tabiat Allah di hadapan alam semesta. Itulah tujuan dari misi Allah. Secara
khusus, secara luas, dan secara dalam. Jadi tujuan dan misi Allah yang disampaikan oleh pena inspirasi ini adalah untuk membenarkan karakter Allah karena pemberontakan yang terjadi di surga, di mana muncul keraguan-raguan, muncul pertanyaan di alam semesta yang mengakibatkan sepertiga dari malaikat yang suci turut jatuh di dalam dosa. Terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema yang dipilih oleh penulis Sekolah Sabat, terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, setelah kita membaca ayat ini, bahkan menghafal, maka timbul pertanyaan, apa maksud dan tujuan ayat ini? Saudara-saudara, untuk memudahkan kita mengerti teks Kejadian 3:9, maka kita harus membaca teks ini dalam konteks Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 adalah narasi dari upaya tragis yang dilakukan oleh Adam dan Hawa untuk memisahkan diri dari Allah. Saya ulangi, untuk memisahkan diri dari Allah. Pasal ini juga mengingatkan akan kenyataan dosa dan akibat-akibatnya. Akibat dari pilihan Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, lebih menuruti perintah ular dalam hal ini setan, gantinya menuruti Allah, membuat mereka menyembunyikan diri dari Allah. Dalam menghadapi kenyataan ini, maka respons Allah yang pertama terhadap penderitaan manusia datang dalam bentuk pertanyaan yang ditunjukkan kepada Adam, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini menyatakan bahwa meskipun pilihan Adam dan Hawa salah, Allah tidak meninggalkan mereka. Pemberontakan manusia tidak mengurangi apapun dari kerinduan Allah untuk berhubungan akrab dengan manusia. Matthew dalam bukunya The New American Commentary mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa Allah digambarkan sebagai seorang ayah yang lembut dan mencari. Dapat kita katakan bahwa Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas tetap mengasihi dan mencari mereka. Inilah inti dari misi, mengasihi dan mencari yang hilang untuk dipulihkan kembali. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 5 Kejadian 3:9 ada sebutan atau kata manusia. Manusia. Siapa manusia yang dimaksud ini? Apakah manusia pada umumnya? Pertanyaan menarik untuk diketahui jawabannya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 disebutkan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam ayat ini kita temukan informasi bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah dan bentuknya mengikuti gambar dan rupa Allah itu sendiri. Menarik untuk diketahui bahwa kata manusia di ayat itu menurut Strong's Concordance nomor 120 diambil dari kata Adam yang diterjemahkan man atau mankind dengan bentuk kata noun maskulin yang merujuk kepada Adam. Ellicott's Commentary for English Readers menginformasikan bahwa manusia dalam hal ini adalah Adam, dibentuk dari tanah dari asal kata Adamah yang hanya merujuk kepada Adam. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan menurut bentuk Allah itu sendiri, dalam hal ini adalah Adam. Nah, saudara-saudara, bila kita perhatikan dalam ayat inti pelajaran Sekolah Sabat, di situ ada frasa atau anak kalimat Tuhan Allah memanggil manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Allah memanggil manusia? Sedikitnya ada 4 alasan mengapa Tuhan memanggil manusia. Yang pertama, agar manusia itu menyadari bahwa mereka telanjang. Ayat 10 dan ayat 11 menyebutkan mereka telanjang.
Giles dalam bukunya Exposition Introduction to Genesis 3 menjelaskan bahwa telanjang dalam konteks ini adalah Adam telah kehilangan pakaian aslinya, yaitu kemurnian, kekudusan, yang ketika pakaian itu masih ia kenakan, tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa takut ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pakaian yang dimaksud adalah pakaian kemurnian dan kekudusan karakter Adam dalam rupa kemuliaan Allah. Yang kedua, karena Adam dan Hawa telah kehilangan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan memberikan pernyataan akibat dari pelanggaran itu. Kepada ular, Tuhan katakan, dari segala binatang hutan, ular dikutuk dengan perut engkau akan menjalar dan tanah akan menjadi makananmu. Lalu kedua, kepada perempuan, susah payah waktu engkau mengandung. Lalu yang ketiga, kepada manusia, dalam hal ini Adam, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali ke tanah. Yang ketiga, mengapa Tuhan memanggil atau mencari mereka? Karena Tuhan menggantikan pakaian mereka yang dari daun pohon ara digantikan dengan pakaian yang Tuhan buat dan pakaikan kepada mereka. Yang keempat, Tuhan memanggil mereka karena mereka harus menerima konsekuensi dosa. Mereka harus meninggalkan Taman Eden. Namun kabar baiknya adalah sebelum mereka meninggalkan Taman Eden, Tuhan sudah menyampaikan jalan kembali ke Taman Eden, tempat mereka semula, yaitu melalui keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya, dari ayat inti kita pindah kepada topik pembahasan penting lain, yaitu misi Allah menjangkau kita. Nah, apa tujuan Allah menciptakan manusia kalau begitu? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi adalah maksud Allah bahwa setiap ciptaannya, entah itu alam, manusia, atau bahkan para malaikat yang dia ciptakan, semuanya menyatakan kemuliaannya. Dalam buku Our Father Cares, Nyonya White halaman 194 mengatakan Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu untuk menjadi wakil Allah bagi makhluk ciptaan lain dan menyatakan peta Allah. Alfa Omega Jilid 1 halaman 36 mengatakan meskipun dijadikan dari tanah, Adam adalah anak Allah dan ia telah ditetapkan sebagai wakil Allah atas makhluk-makhluk yang tarafnya lebih rendah, dan manusia harus menyatakan peta Allah baik jasmani dan juga dalam tabiat. Dan ini selaras dengan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia untuk memenuhi bumi. 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 87 mengatakan Allah memberikan kepada manusia hak istimewa untuk mengambil bagian dalam menciptakan, yaitu prokreasi kita sebutkan. Dan ini sesuai dengan Kejadian 1 ayat yang ke-28, yaitu untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan yang terakhir tujuannya adalah Allah menciptakan manusia untuk menjadi keluarga sorga. Our Father Cares halaman 194 mengatakan adalah tujuan Allah untuk mengisi kembali surga dengan keluarga manusia jika mereka mau menunjukkan diri mereka taat kepada setiap firman-Nya. Nah sekarang, apakah Allah tahu manusia ciptaannya akan melanggar hukum dan perintahnya juga jatuh ke dalam dosa? Salah satu ciri keilahian adalah Allah Maha Tahu. Alkitab dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3, kemudian Ayub pasal 37 ayat 16 mengatakan bahwa Allah adalah pribadi yang Maha Tahu. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20 juga menegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dan hal ini juga nyata di dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10 menginformasikan bahwa Allah tahu dari mulanya dan hal yang kemudian serta dari zaman purbakala sampai pada apa yang belum terlaksana. Jadi kita simpulkan Allah adalah pribadi yang Maha Tahu atau omniscient. Nah, beberapa ayat dalam Alkitab seperti Efesus 1 ayat 4, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20, kemudian 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa rencana keselamatan atau penebus di dalam Kristus sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah sudah tahu sebelumnya bahwa manusia ciptaannya akan jatuh ke dalam dosa. Alfa Omega Jilid 1 halaman 34 mengatakan, Ia yang memerintah di dalam surga adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya,
yang di hadapannya terpampang rahasia-rahasia masa silam dan masa yang akan datang. Jadi Allah itu tahu. Nah sekarang kalau memang Allah tahu bahwa manusia akan jatuh, mengapa dia masih menciptakan mereka? Ada beberapa prinsip sebelum kita jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, bahwa pemikiran manusia sangatlah terbatas dalam memahami alam pemikiran dan rancangan Allah. Raja Daud mengekspresikan itu di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Raul Dederen dalam The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, volume 12 halaman 112 mengatakan bahwa tidak ada pikiran manusia yang dapat memahami cara Allah mengetahui. Setiap upaya untuk menafsirkan struktur pengetahuan ilahi selain dari data yang telah dinyatakannya tidak hanya tidak alkitabiah tetapi juga adalah produk dari imajinasi manusia. Dan prinsip yang kedua yang perlu kita ketahui adalah Allah memiliki kedaulatannya sendiri yang sifatnya adalah mutlak atau absolut. Ia berbuat menurut kehendaknya dan tidak ada seorang pun dapat menolak tangannya. Daniel pasal 4 ayat 35, juga Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi. Mazmur 135 ayat yang ke-6. Jadi dia punya kedaulatan yang mutlak. Nah ada beberapa kemungkinan mengapa manusia tetap diciptakan walaupun Allah tahu bahwa mereka akan jatuh ke dalam dosa. Dan semuanya itu harus dikaitkan dengan misinya untuk menjangkau kita dengan rencana keselamatan ilahi. Jadi kemungkinan yang pertama adalah karena hal itu menunjukkan kemuliaan Allah, cinta, kemurahan, dan kasih karunia-Nya kepada manusia dan bahkan seluruh alam semesta. Sebab Efesus 1 ayat 8-10 mengatakan bahwa Dia mencoba ingin menyatukan antara langit, antara surga dan bumi. Alfa Omega jilid 1 halaman 21 mengatakan, setiap pernyataan kuasanya dalam hal menciptakan adalah suatu pernyataan kasih yang tidak terbatas. Alasan atau kemungkinan yang kedua Allah menciptakan manusia walaupun Dia tahu masih akan berbuat dosa, karena Allah ingin menjangkau dan memiliki hubungan dengan manusia. Dari buku yang sama halaman 41 dikatakan mereka direncanakan untuk dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan malaikat-malaikat suci. Tidak salah kalau 2 Korintus pasal 5 ayat 19 mengatakan bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri karena Dia ingin memiliki hubungan dengan manusia. Dan yang ketiga adalah karena ada satu hal yang sifatnya mutlak diberikan Allah kepada ciptaannya, yaitu kebebasan untuk memilih. Alfa Omega jilid 1 halaman 23, Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Kepada semua Ia telah memberikan kebebasan untuk memilih agar mereka dapat memberikan pelayanan yang sifatnya sukarela. 28 uraian Doktrin Alkitabiah halaman 35 dikatakan walaupun Allah tahu, tapi Dia tidak pernah melanggar kebebasan manusia untuk memilih. Kira-kira 3 inilah kemungkinan mengapa Allah masih menciptakan manusia walaupun Dia tahu nantinya mereka akan berbuat dosa. Terima kasih pendeta, dan kita masih dalam pembahasan mengenai misi Allah dalam menjangkau kita. Mungkin kita bertanya, apa pengertian rencana keselamatan? Bagaimana prosesnya, oleh siapa, dan berapa lama prosesnya? Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita lihat beberapa kutipan pena inspirasi. Yang pertama, di dalam Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 55, yang membahas tentang rencana penebusan, menyatakan jika rencana keselamatan itu adalah usaha Kristus untuk menanggungkan ke atas dirinya sendiri kesalahan serta kehinaan yang diakibatkan oleh dosa. Dan selanjutnya pena inspirasi melanjutkan, dan rela turun ke dalam penderitaan untuk menyelamatkan umat yang berada dalam kebinasaan. Itulah pengertian dari rencana keselamatan. Yesus meninggalkan takhta dan Dia mau merendahkan dirinya ke bawah untuk menjangkau manusia yang telah jatuh. Di dalam buku Confrontation halaman 18, pena inspirasi menerangkan bagaimana Yesus membuka rencana keselamatan ini kepada para malaikat. Di sana dikatakan bahwa Kristus membukakan rencana penebusan di hadapan mereka. Dia mengatakan kepada mereka bagaimana Dia harus bersentuhan dengan kerusakan di bumi, menanggung kesedihan, rasa malu, dan kematian agar Ia dapat menolong mereka atau menolong manusia. Jadi ini adalah rencana keselamatan itu Tuhan akan meninggalkan surga dan Dia akan bersentuhan dengan kerusakan di bumi, bahkan kematian, dengan tujuan untuk menolong manusia. Nah, kalau begitu, kita sudah melihat bahwa rencana keselamatan ini dilakukan oleh Allah itu sendiri lewat Yesus Kristus. Nah,
bagaimana proses ini terjadi? Ada beberapa hal, ada 3 hal. Yang pertama, rencana keselamatan tidak terjadi secara instan saat Allah mengumumkan rencana itu di Kejadian 3 ayat 15. Kita tahu bersama cerita ini. Tetapi rencana ini sudah menjadi rencana Allah yang Maha Tahu saat Dia menciptakan manusia. Kita bisa lihat itu di dalam Efesus 1 ayat 4. Pena inspirasi juga di dalam Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 55 mengatakan bahwa rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Yang kedua, penjelmaan Yesus Kristus pada kedatangannya yang pertama adalah pusat dari pemenuhan misi Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah penyelesaian misi Allah itu sendiri. Jadi secara sederhana, proses rencana keselamatan itu terjadi dalam 5 tahapan penting. Yang pertama, itu direncanakan sebelum penciptaan. Yang kedua, itu diumumkan setelah kejatuhan manusia. Yang ketiga, itu diajarkan kepada manusia turun-temurun dari zaman ke zaman. Kemudian yang keempat, puncak rencana keselamatan misi Allah ini terjadi pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan yang kelima, penyelesaian misi keselamatan ini terjadi pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Allah tidak langsung melakukan pengampunan saat manusia itu berdosa? Kenapa Allah tidak ampuni ketika mereka berdosa? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini, mari kita baca Kebahagiaan Sejati halaman 33. Di sana pena inspirasi menjelaskan bahwa orang-orang yang belum merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan jalan mengakui kesalahan mereka berarti belumlah memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Artinya diampuni oleh Tuhan. Jadi kita harus ada pengakuan. Mengapa Tuhan tidak langsung melakukan pengampunan? Karena kita belum mengaku. Itu yang pertama. Tetapi kemudian kalau kita baca kutipan ini, pena inspirasi menjelaskan jika mengakui kesalahan tidak cukup. Mengapa? Karena mengakui tidak sama dengan pertobatan. Orang bisa saja mengakui dosanya di dalam doa, tetapi tidak bertobat dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pena inspirasi di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 34 menuliskan bahwa tanpa pertobatan dan pembaharuan yang sejati, pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan tidak langsung mengampuni orang yang berdosa. Karena jika saja Dia mengampuni mereka tanpa pengakuan dan pertobatan, maka pengampunannya itu adalah menjadi sia-sia. Lalu kemudian, apa syarat dari keselamatan? Mengapa tidak semua manusia diselamatkan? Bukankah Allah itu mengasihi semua ciptaannya? Nah, saudara-saudara, ada sebuah konsep yang diperkenalkan pada zaman reformator Protestan, yaitu sola fide. Sola fide atau faith alone. Ini adalah salah satu dari 5 sola yang diteguhkan oleh para reformator. Nah, sola fide ini menerangkan jika manusia itu diselamatkan oleh iman saja, sedangkan perbuatan-perbuatan kita itu tidak. Beberapa referensi Alkitab menguatkan akan hal ini. Yang pertama, di dalam Galatia 2 ayat 16, di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi Galatia 2 ayat 16 sementara memberikan kita penjelasan apa syarat untuk diselamatkan, yaitu hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita bisa baca itu di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Di sana Rasul Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kembali lagi Alkitab menegaskan bahwa syarat untuk diselamatkan adalah mengaku, percaya kepada Yesus. Dan ayat yang ketiga adalah Efesus pasal 2 ayat 8-22, kita bisa melihat di sana Rasul Paulus menuliskan tentang kasih karunia. Dan dia mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Referensi ini menjawab kita jika syarat keselamatan adalah iman kepada kasih karunia Yesus. Tetapi muncul pertanyaan, mengapa tidak semua manusia diselamatkan? Bukankah Allah mengasihi semua ciptaannya? Nah, saudara-saudara,
Yohanes pasal 3 ayat 16 menjawab pertanyaan ini. Martin Luther menyebutkan bahwa Yohanes 3 ayat 16 ini adalah the heart of the Bible, inti dari Alkitab itu. Ayat ini mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas mengapa tidak semua orang dapat diselamatkan. Kita dapat melihat di dalam ayat ini bahwa Tuhan menyelamatkan kita semua. Semua orang itu diselamatkan. Dia mengasihi dunia ini dan dia mau semua itu diselamatkan. Dia mati untuk semua orang. Karena Allah mengasihi semua ciptaannya, maka dia mati di kayu salib untuk semua orang. Tetapi kalau saja Yohanes 3 ayat 16 ini kita ubah menjadi kalimat negatif, maka kata-kata di akhir dari ayat ini akan berbunyi seperti ini. Setiap orang yang tidak percaya kepadanya akan binasa dan tidak beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengasihi kita semua. Dan dia mau agar kita diselamatkan. Hanya saja kadang-kadang sikap kita yang tidak percaya, yang juga terlihat dari tindakan-tindakan kita ini, yang membuat kita tidak dapat diselamatkan. Tuhan sudah memberikan segalanya. Dia mengasihi kita dan dia mau kita diselamatkan. Tetapi kenapa kita tidak diselamatkan? Bukan karena Tuhan tidak mau kita selamat, tapi karena diri kita sendiri yang tidak melakukan tugas kita dengan baik, yaitu mengimani Yesus. Di dalam Christ Object Lesson halaman 316, Peda Inspirasi mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dia telah menunjukkan kasih itu. Ia tidak menahan apapun dari miliknya. Ia telah memberikan seluruh surga. Tetapi kasih Allah tidak membuatnya memberi izin atas dosa. Saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sahabat Triwulan ini menekankan misi Allah. Sekarang kita tiba pada sebuah pertanyaan penting lainnya. Apa misi Allah itu? Dan apa maksud dan tujuan Allah tinggal bersama kita? Firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 10 menyebutkan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mewujudkan misi ini, maka Allah tinggal bersama manusia. Dalam bentuk apa Allah tinggal dengan manusia? Di zaman bangsa Israel, Allah menyatakan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka di padang gurun. Keluaran pasal 14 ayat 19 dan 20. Kemudian tiba di Sinai, Tuhan memberikan 2 loh batu atau hukum Allah sebagai tanda perjanjian di mana Allah hadir di tengah-tengah mereka. Keluaran 19 dan Keluaran pasal 20. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tempat kudus atau kemah suci untuk mana Tuhan tinggal dengan mereka. Keluaran pasal 25. Kalau dewasa ini, bagaimana Allah ada atau tinggal bersama dengan kita? Nah, ada beberapa ayat yang menjadi rujukan atas pertanyaan itu. Yang pertama, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bagian yang kedua ini, Allah dapat tinggal dalam kita melalui Roh Kudus. Yang ketiga, Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bila kita membuka hati mengundang Yesus, Ia akan tinggal dalam diri kita melalui Roh Kudus. Kemudian kita tiba pada sebuah pertanyaan yang lain. Kalau sebelumnya Allah tinggal dengan kita, karena itu adalah kerinduan Allah sendiri. Sekarang keadaan manusia seperti apa yang menyebabkan Allah tidak tinggal dengan orang tersebut? Ini penting untuk kita ketahui. Nah, firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Jadi karena dosa dan kejahatan kita, dan kita tidak pernah mengakui dan tinggalkan dosa serta kejahatan itu, maka itu akan menghalangi sampai Allah tidak tinggal dengan kita. Ya, terima kasih pendeta. Dan sekarang kita membahas misi Allah bersatu dengan kita. Bagaimana kemudian Allah bisa ada dan bersatu bersama manusia di zaman dulu dan zaman sekarang ini? Yang pertama, di zaman dulu Allah ada dan bersatu dengan manusia, yaitu melalui inkarnasi Kristus atau penjelmaannya yang merupakan penggenapan dari janji Kejadian 3 ayat yang ke-15. Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, dan dikatakan ayat 20 mengandung oleh Roh Kudus, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Dan tentu ada misi Allah di balik penjelmaan Yesus sebagai manusia, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat yang ke-21. Yohanes 1 ayat 1-3 menyatakan dia sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah dalam penciptaan. Namun ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua, zaman sekarang. Zaman sekarang ini, ia ada bersama dengan kita, manusia, melalui kehadiran Allah Roh. Sebelum kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, Yesus berjanji tidak akan meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Dia akan mengutus seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini adalah cara Allah bersama-sama dan bersatu dengan manusia. Nah, sekarang apa pentingnya Allah menjadi satu dengan kita dan bagaimana caranya kita bisa menerimanya? Yang pertama, melalui Kristus kita memiliki akses kepada Bapa dan surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, pendamaian, keselamatan dan hidup kekal itu hanya mungkin melalui Yesus. Tanpa dia datang ke dunia, maksud saya, untuk menjalankan misi penebusan, maka tidak mungkin ada keselamatan bagi manusia yang berdosa. Jadi manfaatnya yang pertama adalah pembenaran dan justifikasi, memungkinkan manusia untuk diubahkan statusnya dari manusia yang dijatuhi hukuman, kemudian sekarang menjadi manusia yang memiliki pengharapan keselamatan. Yang kedua, melalui Roh Kudus, Roh kebenaran, kita dihiburkan dan dikuatkan. Jadi melalui Allah Roh kita dikuatkan dan dihiburkan, diinsafkan dari dosa dan dituntun pada kebenaran dalam Kristus Yesus. Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Dan kalau ia datang, penghibur itu Parakletos, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dengan hadirnya Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita ditolong untuk mengikuti Yesus dengan setia. Dan ini adalah fungsi pengudusan atau kita sebut sanctification. Nah, untuk bisa menerimanya kita perlu percaya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Kisah 19 ayat 4, Paulus mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Kristus, dan hal ini dikatakan Paulus dalam konteks supaya mereka bisa menerima Roh Kudus. Dalam buku Reflecting Christ halaman 131, Nyonya White mengatakan, melalui pernyataan iman, kita dibawa ke dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, karena Kristus tinggal di dalam hati semua orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kemudian dalam buku Steps to Christ halaman 53, melalui tindakan percaya kepada Allah yang sederhana ini, Roh Kudus telah melahirkan kehidupan baru di dalam hati Anda, dan Anda adalah seorang anak yang dilahirkan ke dalam keluarga Allah, dan Dia mengasihi Anda seperti Dia mengasihi anaknya. Baik, terima kasih pendeta, dan sekarang ini kita masuk pada pokok diskusi yang selanjutnya, yaitu tentang misi Allah. Misi Allah yang mau terus-menerus bersama dengan kita. Allah mau agar kita selamat supaya kita tinggal bersama dengan Allah di surga ataupun di dunia baru. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana caranya Allah mencari dan menyelamatkan yang hilang?
Dan bagaimana orang yang tidak percaya tahu jika Allah mencari mereka yang hilang. Nah, saudara-saudara, cara Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang terlihat pada 3 perumpamaan Yesus tentang yang hilang. Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan ada anak yang hilang. Nah, mari kita lihat kutipan pena inspirasi dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 142 tentang domba yang hilang. Di sana dikatakan Kristus meninggalkan surga dan meninggalkan 99 dunia yang tidak berdosa dan mengasihi Dia dan datang ke bumi yang tersesat. Jadi bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka yang hilang adalah Dia tinggalkan surga, Dia meninggalkan dunia-dunia yang lain yang mengasihi Dia tinggalkan itu kemewahan kuasa surga, dan Dia merendahkan hatinya mencari kita. Sama seperti gembala itu, dia mencari dengan susah payah di tempat-tempat yang sulit untuk menemukan domba yang hilang. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang, kita akan mendapati perbedaan. Di dalam buku yang sama, Membina Kehidupan Abadi halaman 144, di sana pena inspirasi mengatakan, tetapi kedua perumpamaan ini menggambarkan 2 golongan yang berbeda. Domba yang tersesat tahu bahwa ia tersesat, dan ini menggambarkan orang yang sadar bahwa mereka telah berpisah dari Allah dan yang berada di tengah-tengah awan kebingungan dan kehinaan dan di bawah pencobaan yang hebat. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka ini hilang. Ini adalah arti dari domba yang hilang. Tetapi bagaimana dengan dirham yang hilang? Pena inspirasi melanjutkan bahwa dirham yang hilang menggambarkan orang yang hilang dalam pelanggaran dan dosa, tetapi yang tidak mempunyai kesadaran mengenai keadaannya. Mereka tersesat dari Allah, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jiwa-jiwa mereka berada dalam bahaya, tetapi mereka tidak sadar. Nah, ini yang dimaksudkan oleh pokok pembahasan kita saat ini. Mereka ini sama seperti dirham yang hilang. Jiwa ini yang tidak tahu mereka hilang. Nah, bagaimana mereka tahu jika Allah mencari mereka? Mereka tidak sama seperti domba. Domba tahu dia hilang. Nah, bagaimana dengan dirham? Bagaimana mereka dapat ditemukan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini mengajarkan bahwa bahkan orang yang tidak mempedulikan Allah adalah sasaran dari cinta dan kasih Allah. Dan Allah tetap akan mencari mereka bagaimanapun caranya. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana cara Allah mencari mereka yang tidak tahu kalau Allah sementara mencari mereka? Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 14, saya rasa ini adalah jawaban dari pertanyaan ini. Di sana Rasul Paulus mengatakan seperti ini, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi bagaimana jiwa-jiwa ini yang tidak tahu mereka hilang, bagaimana mereka tahu bahwa Allah sementara mencari mereka? Itu dengan umatnya, dengan murid-muridnya yang akan memberikan pemberitaan tentang hal ini kepada mereka. Itu berarti bahwa Tuhan rindu supaya kita bekerja sama dengan Dia dalam menyampaikan rencana keselamatan ini. Membina Kehidupan Abadi halaman 146 mengatakan ini merupakan pekerjaan misionaris yang sejati di dalam rumah tangga. Terhadap saudara-saudari kita dalam Kristus, haruslah kita tunjukkan perhatian yang sama terhadap satu dengan yang lain sebagai anggota satu keluarga. Dan pena inspirasi mengatakan hal ini. Isi rumah Allah yang besar mencakup dunia ini. Dan janganlah seorang pun dari anggotanya yang dilupakan oleh kelalaian. Jadi bagaimana cara Tuhan menjangkau mereka yang tidak tahu adalah dengan bekerja sama dengan murid-muridnya atau dengan umatnya. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Allah melibatkan manusia dalam misi Allah? Mengapa Allah tidak melakukannya dengan cepat? Allah memiliki kuasa ilahi. Kenapa Allah tidak melakukannya? Nah, saudara-saudara, nasihat penata layanan halaman 13 mengatakan seperti ini. Allah sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan manusia. Jadi Allah dapat lakukan itu.
Tapi kenapa kita dilibatkan di dalam usaha ini? Nah, pena inspirasi menyatakan paling sedikit ada 3 alasan. Alasan yang pertama, bahwa surga membutuhkan kerjasama manusia karena manusia adalah agen yang tepat untuk menjangkau sesamanya. Kita tahu dari mana? Di Sire of Ages halaman 296. Di sana pena inspirasi mengatakan Kristus tidak memilih malaikat yang tidak pernah jatuh, tetapi memilih manusia yang memiliki hasrat yang sama untuk ingin diselamatkan. Dan keilahian membutuhkan manusia agar manusia dapat menjadi saluran komunikasi antara Allah dan manusia. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus dilibatkan di dalam misi ini? Oleh karena usaha penyelamatan jiwa akan mengembangkan karakter kita seperti karakter Kristus, dan kita akan mendapatkan bagian di dalam sukacita surga pada jiwa-jiwa yang diselamatkan atau jiwa-jiwa yang bertobat. Kita tahu dari mana? Di Sire of Ages halaman 142 mengatakan seperti ini. Allah dapat mencapai tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Tetapi agar kita dapat mengembangkan karakter seperti Kristus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. Untuk masuk ke dalam sukacitanya, sukacita melihat jiwa-jiwa ditebus oleh pengorbanannya, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya untuk penebusan mereka. Jadi itu adalah alasan yang kedua. Kita akan dibaharui, kita akan mengalami perubahan karakter sama seperti Kristus yang mau orang lain juga diselamatkan. Dan alasan yang ketiga ini terdapat di dalam Testimonies for the Church halamannya yang ke-8. Di sana memberikan informasi bahwa mereka yang tidak memiliki minat pada keselamatan orang lain dianggap tidak layak untuk diselamatkan. Kenapa? Karena orang seperti itu terkesan cinta diri. Dia diselamatkan tetapi tidak memiliki niat agar orang lain diselamatkan. Kutipan ini mengatakan seperti ini. Merupakan tujuan juru selamat bahwa setelah ia naik ke surga untuk menjadi pengantara bagi para pengikutnya, harus meneruskan pekerjaan. Jadi pada saat Yesus naik ke surga dan akan menjadi pengantara manusia, para pengikutnya harus meneruskan pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa ini. Dan pena inspirasi meneruskan seperti ini. Haruskah manusia tidak menunjukkan minat khusus untuk memberikan terang Injil kepada mereka yang berada dalam kegelapan? Jika kita tidak mau melakukan pengorbanan khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang siap untuk binasa, bagaimana mungkin kita dapat dianggap layak untuk masuk dalam kerajaan Allah? Kiranya pembahasan ini dapat membantu kita untuk memahami pendalaman Alkitab kita. Dalam mewujudkan kerinduan untuk selalu tinggal bersama manusia, maka ia berjanji akan datang kembali. Mengapa harus ia datang? Bukan kita yang manusia pergi ke surga? Ini sebuah pertanyaan perlu kita ketahui jawabannya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lukas juga tuliskan dalam Kisah 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolon langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Dari ayat ini kita dapat katakan, untuk ke sorga kita harus melalui Yesus. Dia yang akan datang dan membawa kita ke sorga. Dari penjelasan sebelumnya, maka timbul pertanyaan, apakah ada syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 3-7, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran,
Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Lahir kembali artinya hidup baru melalui baptisan, yaitu di dalam air. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 6 menceritakan tentang bagaimana Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis menjadi teladan yang harus diikuti oleh manusia. Nah, firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dia dibaptis akan diselamatkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal adalah orang yang harus dilahirkan kembali di dalam baptisan sebagai simbol hidup baru di dalam Yesus dan tetap berada dalam Yesus melalui Roh Kudus yang melalui kehidupan setiap hari dibaharui dan dibaharui sampai Yesus datang menjemput orang yang percaya. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana dengan orang yang sudah mati? Bagaimana mereka dapat diangkat ke surga? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 17 menjelaskan bahwa ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita mendengar penjelasan sebelumnya bahwa ke sorga itu ada syaratnya, maka timbul pertanyaan, kenapa harus bersyarat? Apakah lokasinya kecil? Saudaraku, Yohanes 13 ayat 1-3 menjelaskan bahwa janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. SDI Bible Commentary volume 4 halaman 1034 menyebutkan, kata tempat tinggal dalam ayat ini didasarkan pada kata mone atau mansio dalam bahasa Latin. Artinya adalah tempat tinggal. Fakta bahwa ada banyak tempat tinggal memastikan adanya ruang yang cukup di dalam rumah Bapa bagi semua orang yang mengindahkan undangan Bapa. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dari pelajaran ini kita simpulkan bahwa Tuhan selalu rindu tinggal dengan kita, umatnya, dan Ia berjanji akan datang kembali membawa umatnya ke tempat yang Ia sediakan. Maukah Anda bersama Dia selamanya? Terimalah undangan Allah selagi masih ada kesempatan. Ya, dan sebagai aplikasi juga penutup dari diskusi kita, bagaimana kemudian kita dapat masuk surga sesuai dengan misi Allah, tapi selalu masih berbuat dosa. Saudaraku, kita dapat masuk surga sesuai misi Allah walau kita masih sering berbuat dosa bila kita mengikuti proses pengalaman keselamatan dengan benar. Bagaimana proses itu terjadi? Yang pertama, orang bisa selamat asal dia percaya. Jadi proses yang pertama adalah percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan ingat, ada pengalaman kepala penjara di Filipi. Dia tersungkur dan bertanya kepada Paulus dan Silas di dalam Kisah 16 ayat 30 dan 31. Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi proses yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Yang kedua, bertobat dan dibaptis. Kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kuasa atau karunia Roh Kudus. Kisah 3 ayat 19, hal yang sama, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pengalaman pertobatan dan baptisan adalah penting untuk keselamatan. Sebab Markus 16 ayat 16 katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan, saudaraku, adalah permulaan, bukan akhir dari proses keselamatan. Dan masih ada proses selanjutnya, yaitu penyucian, proses yang terakhir.
Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berbuat zina, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Artinya meninggalkan dosa. Dan meninggalkan dosa adalah sebuah proses penyucian yang berlangsung seumur hidup kita, hari lepas hari. Rasul Yohanes berkata, "Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita." 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengadakan pengakuan. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan katakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jadi proses ini berlangsung setiap hari dan ini hanya boleh oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimana cara untuk tidak berbuat dosa di dalam hidup dan selaras dengan kepercayaan kita atau iman kita kepada Kristus? Di dalam buku Steps to Christ halaman 52 dikatakan Nyonya White, kita tidak dapat menebus dosa-dosa kita di masa lalu, kita tidak dapat mengubah hati kita dan menjadikan diri kita kudus, tetapi Allah berjanji untuk melakukan semua ini bagi kita melalui Kristus. Percaya janji itu, akui dosa-dosa kita dan serahkan diri kepada Dia, maka Dia akan menggenapi janji firman-Nya itu kepada kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadari kelemahan kita, kebutuhan kita akan Kristus, akui dosa dan serahkan diri sepenuhnya, maka kita akan disucikan oleh Tuhan. Kemudian Alfa Omega Jilid 7 halaman 42 dikatakan setiap hari mereka berdoa untuk persediaan rahmat supaya mereka boleh mencapai lebih tinggi dan tetap lebih tinggi kepada kesempurnaan ilahi. Di bawah pekerjaan Roh Kudus yang terlemah sekalipun, dengan melatih iman kepada Allah, belajar memperbaiki kuasa-kuasa yang dipercayakan dan disucikan, murni, bersih dan mulia, sebagaimana dalam kerendahan hati mereka menyerahkan diri kepada pengaruh yang membentuk dari Roh Kudus, mereka memperoleh kepenuhan Allah dan dibentuk menurut rupa ilahi. Jadi yang kedua adalah berdoa setiap hari dan tunduk kepada kehendak Roh Kudus, bukan kehendak diri sendiri atau keinginan-keinginan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dan tidak mengikuti keselarasan dengan Allah. Jadi saudaraku, mari kita terus berdoa setiap hari, meminta Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau telah menuntun kami ketika kami belajar firman-Mu. Tolong kami setiap hari Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud dan misi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Hari lepas hari kami menghadapi tantangan pergumulan melawan keinginan-keinginan daging. Tapi kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk bertahan setia, bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepadamu sampai hari Maranatha tiba. Berkatilah kami semua Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.